Halo sobat Wadwords dimanapun anda berada. Ya, pada kesempatan video kali ini saya mau cerita-cerita sedikit lah. Ini kok rambut sudah panjang, ini waktunya potong ya. Mengenai tentang nge-YouTube ini ya, nge-YouTube, karena saya lihat banyak sekali kemarin ada wisuda ya atau graduation. Itu banyak sekali anak-anak yang punya cita-cita untuk menjadi konten kreator atau YouTuber. Nah, nanti berkenaan dengan itu saya mau cerita dari awal saya merintis YouTube sampai dengan hari ini. Jadi begini teman-teman, jadi sayangnya YouTube ini boleh dibilang sebetulnya sudah lama, cuma saya nggak fokus ya, karena kesibukan saya, jadi saya tidak fokus. Sebetulnya saya punya beberapa channel yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi channel yang pertama kali saya buat itu ya ini, Wadu Sanjaya ini yang saya buat pertama kali kurang lebih tahun 2016. Tapi itu saya iseng saja, saya nggak pernah berpikir mencari uangnya ya atau monetisasinya, itu nggak saya pikir. Saya hanya buat gitu aja untuk menyimpan file ya, awalnya itu. Jadi saya awali video pertama itu yang saya upload itu adalah video main gitar, karena hobi saya juga main gitar dulu waktu masih lajang ya, belum menikah tuh saya sering sekali main gitar. Hobi, pelayanan juga menggunakan gitaris saya dulu. Nah, kemudian saya baru menyadari itu setelah banyak orang-orang yang sudah menikmati yang namanya hasil dari YouTube itu ya. Banyak saya buka YouTube itu terkadang saya nemu orang-orang yang berhasil monetisasi, mendapatkan hasil dari YouTube-nya itu. Nah, dari situlah saya mulai kepikiran, bagaimana ya kalau kita agak seriusin aja. Ya. Jadi saya upload itu awal-awalnya musik, gitar. Ya, gitar saya kan senang sekali dulu. Karena saya awali yang paling saya senangi itu. Tapi di kemudian hari banyak sekali copyright ya, kena copyright atau klaim hak cipta dari apa yang saya bawakan. Lagu-lagu yang saya bawakan. Ya, kemudian saya apa ya gitu ya. Kemudian ini saya baru kepikiran, saya juga suka gambar, saya suka sekali menggambar dan saya suka sejarah. Nah, dari sana saya membuat channel baru namanya Wadu Gambar. Nah, tapi ketika saya memulai Wadu Gambar itu juga sangat lama sekali, subscriber nggak nambah-nambah gitu. Jatuh guys. Subscriber nggak nambah-nambah gitu ya. Akhirnya saya belajar dari salah satu teman saya namanya Miss Asti ya. Nah, yang beliau memiliki channel namanya Asti Kunyit itu. Nah, saya belajar banyak dari beliau gitu ya. Terus beberapa kali saya juga diajak ikut dalam kontennya. Kontennya kan drama keluarga, drama dengan anaknya itu. Drama lucu-lucuan. Nah, dari sana nama channel saya Wadu Gambar itu kecatut istilahnya ya, apa itu namanya, disampaikan oleh Miss Astinya di channelnya itu. Nah, ternyata itu juga mengundang subscribernya Miss Asti itu untuk subscribe ke channel saya ya. Tapi ya cepet sih, subscribernya nambah banyak ya. Terakhir itu 1,1300-an atau 1.400-an mungkin sekarang. Itu tapi jam tayangnya itu belum 4.000 ya, kan harus 4.000 jam tayangnya. Itu gimana ya gitu. Jadi mungkin karena yang membawa orang lain hanya subscribe-nya aja yang banyak, tapi view-nya segitu-segitu aja gitu. Terus akhirnya gimana ya. Terus saya kebetulan saya suka koleksi pusaka dulu ya, koleksi keris seperti itu.
jatuh cinta ke situ lah, jatuh cinta ke keris pusaka. Saya belajar karena saya juga basicnya suka sejarah, jadi saya juga suka mempelajari keris-keris itu, loh-nya, dapurnya, pamornya apa, sejarahnya bagaimana, itu juga saya pelajari. Kemudian saya buat channel lagi namanya Wadu Pusaka. Di sana saya membahas tentang pusaka ya. Nah, di situ juga jam tayangnya lumayan cepat. Jam tayangnya lumayan besar, cepat sekali nyari jam tayang itu. Tapi subscribernya lama, kebalik dari yang tadi. Jadi subscribe-nya itu lama, tapi jam tayangnya banyak. Heran saya. Ya, jam tayang banyak. Terus keterbatasan saya juga ada di pusakanya. Saya tidak punya begitu banyak koleksi pusaka. Kadang juga pinjam juga sedikit sekali sumber atau orang yang bisa saya pinjamin kerisnya atau pusakanya. Meskipun mereka punya, tapi saya pinjamin itu nggak bisa, nggak boleh ya. Namanya pusaka itu kan nggak bisa asal dipinjam-pinjamkan, apalagi dipublikasi lewat YouTube ya. Jadi akhir-akhir ini saya berhenti juga di pusaka itu, di channel yang membahas pusaka itu ya. Terus saya putar otak lagi, saya masih suka gitar, saya nekat bikin lagi. Akhirnya saya bikin lagi Wadu Gitar. Di situ saya pokoknya saya hanya untuk melampiaskan, mengekspresikan apa yang hobi saya gitu aja. Ya, saya main gitar, saya simpan di situ gitu. Tapi ya sama, di situ lambat sekali juga. Nah, akhirnya saya balik lagi ke Wadu Sanjaya, ke channel ini ya. Channel ini suatu ketika itu saya kan di desa itu kan ada namanya kesenian daerah, namanya barongan. Nah, anak saya juga suka sekali melihat barongan. Ketika anak saya lihat barongan, saya tanpa secara inisiatif saya ambil HP saya, kamera saya rekam. Saya edit sana sini sedikit-sedikit, saya upload ya. Nggak nyangka ternyata barongan itu yang nonton banyak sekali ya. Ketertarikan dari minat dari pemirsa itu banyak sekali. Bahkan yang subscribe di channel Wadu Sanjaya ini kebanyakan gara-gara barongan ya, gara-gara barongannya. Jadi dari situ saya mulai agak serius. Sebetulnya saya agak serius membahas barongan. Saya sempat bikin barongan 5 ya, kejadian aneh ketika pentas barongan. Saya buat videonya dulu, saya juga reaksi juga dulu tuh, yang nonton juga lumayan lah ya, lumayan. Ada satu video itu yang Puspojoyo itu melejit, yang nonton itu sampai 100-an ribu ya. Nggak banyak sih 100-an ribu, tapi itu kan lumayan ya, untuk channel yang nggak jelas itu lumayan. Tapi kendalanya posisi saya ada di Surabaya, saya tidak bisa di desa, karena notabene kan di desa barongan kan banyak di desanya ya. Di Surabaya enggak, ya mungkin ada tapi sulit untuk mendapatkannya. Jadi di situ, jadi saya bisanya hanya waktu pulang saja saya bisa ngerekord barongan, itu pun kalau ada pentas barongan. Terus saya juga putar otak, terus gimana ini ya. Tapi karena channel saya yang paling dominan adalah barongan, jadi saya tagline desain welcome-nya itu semuanya barongan yang saya tonjolkan ya. Terus selain barongan kan saya juga sering pulang sering dari Surabaya ke desa, atau dari Wirosari ya, desa saya Wirosari namanya, terus pulang lagi ke Surabaya kan sering naik kereta. Nah, saya juga sempatnya ngerekam kereta api itu, ternyata yang nonton juga banyak ya. Jadi channel saya ini agak nggak jelas ya, tidak jelas ya. Kemungkinan nanti kereta api saya buatkan channel sendiri ya. Untuk sementara masih campur di Wadu Sanjaya ya. Nanti doakan aja kalau waktunya sempat saya mau pisah ya, mau pisah-pisah sedikit lah. Jadi kereta api yang nonton itu lumayan ya, tidak sebanyak barongan tapi ada dan intens gitu ya. Setiap ngupload pasti ada yang nonton gitu loh, intinya itu. Nah itu teman-teman. Terus gara-gara barongan dan kereta api ini ya,
Kris juga, sebetulnya Kris juga ada di Waduk Sanjaya ini, Kris juga ada. Jadi 3 utama ini, Kris, Barongan, Kereta Api, ini yang menyumbang subscriber dan view terbanyak di Waduk Sanjaya. Ya, saya jarang upload sekali ya. Kadang kalau ada konten ya saya upload sehari itu sampai 3 gitu kadang. Itu sekarang subscribernya 1.300 sekian ya, lebih sedikit. Nah, itu juga gara-gara Barongan, Kereta, dan Kris Pusaka itu. Nah, itu akhirnya saya dimonetisasi, saya ajukan monetisasi, saya dapat itu ya. Untuk kalau saya rata-rata sehari itu pendapatan saya itu adalah sekitar 1.200 rupiah. Nah itu ya, jadi kalau subscribernya 1000-an, 1.300 itu ya, itu pun tergantung apa namanya videonya ya. Kalau videonya menarik juga bisa banyak ya. Kalau saya sering upload Barongan itu pendapatannya bisa banyak. Seperti April kemarin itu sebulan saya dapat 34.000 sekian rupiah. Nah, biasanya rata-rata itu ya antara 20 sampai 25 gitu ya. Ini bisa sampai 34.000 itu luar biasa. Ya karena pada April kemarin saya banyak upload Barongan ya. Itu teman-teman. Tapi ya belum bisa dicairkan. Ya, yang belum bisa mencairkan itu harus ada monetary threshold kalau nggak salah, harus 1.300.000 baru bisa dicairkan kalau di YouTube begitu. Ya, teman-teman yang masih berusaha untuk merintis YouTube, bagus itu ya, tapi jangan seperti saya, jangan kontennya tuh acak adul. Ya, misalnya kalau kontennya tentang unboxing ya unboxing saja terus seperti itu ya. Membahas mancing ya mancing saja, jangan kadang mancing, kadang kesawah, kadang Barongan, dan kadang membahas apa gitu, jangan berubah-ubah, harus konsisten, itu intinya, jangan seperti saya. Saya juga masih belajar teman-teman, masih belajar dan menganalisa gitu ya, menganalisa dulu supaya nanti kalau waktunya sudah tepat saya bisa lebih serius lagi gitu. Oke, terima kasih, itu saja perjalanan singkatnya saya merintis YouTube sampai dengan hari ini. Mulai dari 2016 saya mulai agak serius, sampai sekarang juga masih agak serius, belum serius ya, karena kesibukan yang masih sana sini ya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, share. Sampai jumpa di video Waduk Sanjaya yang lain.